Dewan Guru SD Negeri 1 Kamboja. Puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 19 Oktober tahun 2023, kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti acara aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah, yaitu sebagai tugas dari CPB Angkatan ke-9, yaitu dari Pak Roni, sekaligus untuk menyampaikan tentang pembebasan budaya positif di SD Negeri 1 Kamboja. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang terang, yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun rangkaian acara yang akan kita lakukan pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang ketiga yaitu acara inti, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Roni, kemudian yang terakhir doa dan penutup. Agar acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Untuk berdoa kami silakan. Selesai. Alhamdulillah, untuk pembukaan sudah kita lalui. Menginjak acara berikutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kamboja atau yang mewakili, yaitu pada Bapak Sumoho. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, keluarga besar SD Negeri 1 Kamboja yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan jika kita bisa melakukan aktivitas tugas dinas seperti sedia kala. Dan salam serta salam mudah-mudahan Allah selalu dilimpahkan kepada dengan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kami mewakili kepala sekolah Bu Yasin PJ karena beliau ada dinas luar yang tidak bisa mengikuti acara kita. Yang pertama, kami ucapkan selamat kepada Pak Roni yang telah melaksanakan atau mengikuti seleksi calon guru penggerak dan sekarang sudah mulai proses perjalanan aktivitas sebagai guru penggerak. Dan pada kesempatan hari ini adalah merupakan kelengkapan tugas-tugas sebagai pelaksana guru penggerak, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini tentunya kita berharap akan memberikan dampak positif dan juga menjadikan situasi yang berkembang di sekolah ini jika anak-anak akan memiliki cinta budaya dan memiliki kebiasaan-kebiasaan positif yang terkait dengan budaya yang juga terkait dengan pembelajaran, sehingga diharapkan anak mempunyai sikap-sikap budaya, sikap-sikap positif sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Oleh karena itu, ini juga memberikan inspirasi bagi kita semua bahwa sekarang eranya era digital, zamannya sudah berubah, maka mau tidak mau kita harus ikuti zaman, mau tidak mau kita harus mulai berubah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan kita. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Untuk acara berikutnya yaitu acara inti, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Roni. Kepada beliau disilakan.
desiminasi budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ini sangat penting sekali karena pada waktu ini anak-anak itu sering yaitu ada pembulian, kemudian berkata jorok, berkata tidak baik kepada ibu guru. Nah, maka dari itu budaya positif ini sangat penting di sekolah. Nah, untuk pertanyaan pemantik yang ada yaitu mungkin Bapak Ibu ada yang setuju, ada yang tidak dengan apa yang telah dituliskan pada kalimat ini, yaitu tentang hukuman dapat mendiskriminasikan murid atau mendiskriminasikan anak. Apa Bapak Ibu setuju mungkin? Hukuman sepertinya kurang setuju, Pak. Mungkin kurang setuju, Ya. Benda. Mengapa Benda? Sebaiknya kalau hukuman itu mengarahnya ke seperti kekerasan, diberi sanksi saja, dikasih sanksi. Oh, mungkin untuk hukuman ini anak itu harus diberi mungkin sanksinya itu banyak. Ya. Untuk yang lain mungkin kemudian mungkin Tidak setuju Pak, karena dengan menghukum bukan berarti anak nanti bisa menjadi disiplin. Karena hukuman itu tidak bisa menyadarkan seorang anak, tetapi lebih baik jangan hukum, tapi cuma diberi teguran terus peringatan seperti ini. ya, terima kasih. Ya mungkin nanti Bapak itu akan tahu di sekitar institusi itu nanti akan ada yaitu tahap-tahap bagaimana cara kita nanti akan menyelesaikan masalah. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nomor tiga yaitu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah ini mungkin ini masalahnya yaitu tentang budaya positif. Mungkin ada yang tahu dari Bapak Ibu budaya positif itu apa mungkin? Mungkin jadi Pembiasaan yang positif mungkin, Pak, ya. iya. Untuk menertibkan siswa di sekolah mungkin seperti itu. Mungkin ada yang lain, Banis atau Buja mungkin budaya positif. Tradisi mungkin ya Pak ya, tradisi jadi suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan sudah melekat pada diri anak yang kiranya sudah positif. Coba dibuka yang selanjutnya saya selanjutnya. Nah ini budaya positif yaitu sikap atau nilai kepercayaan dan praktek yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Hal ini dapat dibentuk dalam keluarga, kerja atau komunitas. Jadi budaya positif itu dapat dikembangkan di mana saja, baik di lingkungan keluarga, kemudian di organisasi, kemudian di tempat kerja atau sekolah, bahkan di komunitas praktisi. Selanjutnya. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini nantinya dalam budaya positif di sekolah mungkin anak-anak ini akan terbiasa dengan misalkan kedisiplinan yang telah ditetapkan di sekolah, kemudian tentang tata tertib atau kebersihan yang akan nanti ke PHBS sekolah itu bisa terwujud. Nah, ini perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan juga yang positif. Misalkan di dalam sekolah ini tidak ada yang berkata jorok. Misalkan bapak ibu guru itu memberi contoh untuk perkataan itu yang benar. Kemudian aman, nyaman, agar murid mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang intinya itu harus di sekolah itu harus kondusif, tidak ada yang saling menyalahkan. Kemudian peserta didiknya itu ya juga terrekrut di dalam warga sekolah. Nah, ini perubahan paradigma yaitu mungkin kita nanti bisa mengidentikan selanjutnya. Nah, di dalam berbudaya positif yaitu kita yang memegang kontrol sendiri atas kepala kita, apakah kita akan bisa menutup kepala kita itu tergantung pada
kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan saja. Misalkan kita mengepakkan tangan ini ya, ini ada sesuatu di dalamnya, kemudian orang lain ingin membuka, lah itu dengan berbagai cara untuk bisa membuka kepalan tangan kita. Ya, entah itu dari suap menyuap, atau dari kekerasan, atau dari bujukan dan yang lain-lain. Yang intinya kepalan tangan itu ya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Nah, ini disiplin positif. Nah, ini disiplin positif ada beberapa, yaitu yang pertama yaitu tentang makna disiplin. Itu nanti kita lihat tuh belajar kontrol diri dengan menggali apa cara bergerak, dan nantinya dari Bapak Ibu guru mungkin akan tahu di mana nanti akan ini diserahkan disiplin positif itu yang nantinya akan berkembang di sekolah kita. Nah, ini makna disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, atau yang artinya itu belajar. Terus makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Namun dalam bahasa budaya kita, disiplin ini yaitu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin ini menyuruh kita untuk anak-anak patuh terhadap apa-apa yang telah ditetapkan. Nah, ini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol atau menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nah, ini termasuk dalam disiplin positif Mas ya, yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kita pada anak-anak itu sering menghukum, yaitu secara tertulis atau tidak tertulis. Misalkan ada seseorang itu anak yang salah, langsung kita itu memvonisnya tanpa dengan adanya kita yaitu mengurutkan suatu kejadian pada anak itu. Misalkan kamu tadi kenapa sampai tidak, kita itu langsung misalnya langsung memvonisnya. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah atau imbalan dari orang yang menurut mereka itu penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu orang itu melakukan sesuatu nilai yang mereka anggap itu nilainya benar atau yang sudah diyakini itu benar. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya itu bersifat internal atau dalam dirinya sendiri. Tujuan disiplin positif yang pertama yaitu untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita menetapkan disiplin itu pada anak-anak itu agar mereka itu dihargai dan mendapat nilai-nilai yang akan mereka percaya pada dirinya sendiri. Dua, keyakinan kelas. Mungkin untuk keyakinan kelas ini tadi anak-anak sudah saya beritahu. Untuk Bapak Ibu guru nanti kita akan membuat keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah nanti itu balik dari peraturan kita yang telah kita buat dan nantinya akan kita jadikan menjadi keyakinan kelas. Nah, ini atau keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah yaitu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Ini menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih termotivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yaitu bersifatnya itu abstrak dari peraturan yang lebih rigid dan konkret. Keyakinan
Kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Nah, mungkin untuk langkah-langkahnya akan saya bagikan ini post-it. Monggo nanti ditulis keyakinan sekolah kita itu nanti apa yang nantinya akan kita terapkan pada anak-anak, sehingga anak-anak itu tidak akan membuat pelanggaran lagi. Mungkin ini Bu. Keyakinan sekolah, kita membentuk keyakinan sekolah. Nanti keyakinan setelah sudah dengan anak-anak kita, dengan bapak guru, kita membuat keyakinan sekolah. Ya, nanti kita tempelkan pada plano ini. Tapi Bapak Ibu yang sudah selesai menulisnya. Ya, guru ke siswa, keyakinan sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah itu yaitu mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya kita misalkan jangan berlari di kelas menjadi berjalanlah di kelas. Satu. Oh ya ini sih. Habis tapi jalan itu ya bisa. Wes apanya?
Kalau kan? Iya, Mbak. Tauladan yang baik kepada peserta didik, misalkan bertutur kata dan berbusana yang baik dan sopan. Bagaimana? Setuju. Saya taruh di sini Bu ya. Setuju. Oke. Yang nomor 2, memberikan penjelasan dan menanamkan serta mempraktekkan tata tertib di sekolah. Setuju. Oke, saya ambil lagi. Madrum. Kemudian berbicara yang sopan. Setuju. Ini ada 2, berbicara dan bercakap. Ini sama saja, saya ambil 1 nih. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu, menggunakan seragam lengkap sesuai jadwal. Setuju. Ini sama saja, datang tepat waktu. Kemudian membiasakan sikap tanggung jawab jika usai KBM pada saat jam istirahat. Contohnya merapikan buku, alat serta barang-barang di atas meja. Setuju. Ini sama saja. Ini membuang sampah pada tempatnya. Setuju. Nah, ini mungkin saya akan membacakan lagi sesuai dengan kesepakatan bersama tentang keyakinan sekolah, yaitu 1, memberi tauladan yang baik kepada peserta didik, yaitu bertutur kata dan berbusana yang baik dan sopan. Yang kedua, memberikan penjelasan dan menanamkan serta mempraktekkan tata tertib sekolah. Yang ketiga, berucap dengan sopan. Yang keempat, datang ke sekolah tepat waktu, menggunakan seragam lengkap sesuai dengan jadwalnya. Kemudian yang kelima, membiasakan sikap tanggung jawab jika usai KBM pada saat jam istirahat, contohnya merapikan buku, alat serta barang di atas meja. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, mungkin nanti akan saya ketik hasilnya ini, mungkin nanti akan bisa ditempelkan di kelasnya masing-masing. Untuk selanjutnya, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas atau sekolah, yaitu pada tabel D, yaitu ada hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Nah, ini yang terlihat yaitu bermanfaat terhadap peraturan orang lain, yaitu memegang barang milik orang lain hanya mendengarkan dengan seksama. Kemudian yang terdengar, 1 orang berbicara, yuk saya bantu, dan yang lain. Kemudian berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat ketika kita misalkan berjabat tangan atau yang lainnya. Kemudian, nah ini monggo Bapak Ibu tulis sesuai dengan yang saya tulis apa 3. Mungkin yang nantinya ini selalu kembalikan buku pada tempatnya. Monggo ditulis itu di buku atau di mana. Yang ini tak apa-apa. Nanti kita cocokkan bersama-sama. Monggo saya beri lagi. Nanti kita cocokkan bersama-sama hasil dari Bapak Ibu menjawabnya. Oh, bermain bangga. Oh ya, sebentar dulu. Oke.
Misalkan saya contohkan begini, menggunakan masker, misalkan untuk keamanan, kesehatan, itu nanti bisa. Ini disuruh menulis satu-satu. Ya, satu-satu keyakinan kelasnya apa, misalkan selalu kembalikan buku pada tempatnya, keyakinan kelasnya yang gimana. Nilai yang lain boleh. Boleh. Nanti kita cocokkan bersama-sama hasilnya. Nanti kita akan tahu tentang peraturan atau keyakinan kelas. Peraturan ada, keyakinan kelas juga. Tapi boleh kan? Boleh. Nanti kita cocokkan bersama-sama. Tuh, di situ aja tuh. Nanti saya bacakan situ aja. Nanti kita cocokkan. Nanti mungkin akan lebih tahu tentang keyakinan kelas itu. Sudah, Bapak Ibu? Monggo dicocokkan di, monggo Bu. Selanjutnya. Nah, ini selalu kembalikan buku pada tempatnya, yaitu merupakan tanggung jawab. Tanggung jawabnya anak-anak. Apabila setelah meminjam buku atau mengambil buku harus dikembalikan kepada tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, yaitu intinya apa? Kita itu menghormati orang lain. Ada yang benar? Menghargai, ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain atau disiplin, berkomitmen, itu sama saja. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini di samping menghormati orang lain juga itu adalah keselamatan. Kemudian dilarang membaca narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain, atau kita itu antri, yaitu bersabar. Kemudian menggunakan masker, yaitu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu intinya itu keselamatan dan keamanan. Mengikuti selanjutnya. Nah, perbedaan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, yaitu keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Untuk kesepakatan yaitu disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Menurut selanjutnya, ini contohnya keyakinan kelas ya. Mungkin Bapak Ibu sudah, mungkin saya lihat di kelas 1, mungkin belum nih. Kelas 1, kelas 2. Nah, itu udah. Mungkin nanti Bapak Ibu guru yang mengajar nanti segera membuat. Karena kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini sangat penting sekali. Nah, yang terakhir, ya ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Menurut Gosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat salah. Maksudnya kita itu tidak memvonis kamu ini salah, sudah dipanggil, nah itu tidak boleh. Oke. Kemudian menguntungkan korban dan si pembuat salah, yaitu ini sama-sama tidak saling menyalahkan intinya. Nah, ini segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, yaitu pertama kita itu harus memvalidasi dulu, kemudian menyatakan keyakinan dan kemudian menstabilkan identitas. Ciri-ciri segitiga restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Misalkan anak membuang sampah sembarangan, kemudian kita panggil mengapa dia sampai membuang sampah itu, yaitu kita harus bertanya
sampai kita mencarikan solusi agar anak itu belajar dari kesalahan itu sehingga tidak membuang sampah pada tempatnya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Tahapan restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini tahapan untuk menstabilkan, yaitu kata-katanya itu jangan sekali mempolinya. Kemudian nomor dua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu kita jelaskan bahwa membuang sampah itu perbuatan yang salah, itu contohnya, yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dirinya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang kita telah sepakati, yaitu nantinya yaitu di tahap meyakinkan. Nah, ini contohnya kasus kemarin, ada mungkin Bendang ini. Yang ngaputnya Bendang nih. Ya ini ada salah satu murid mungkin dari kelas 6, mungkin ini Amin, sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini tadi kasusnya sudah saya angkat, ya sudah saya jadikan bahan untuk saya kemarin di demonstrasi konseptual. Bu, mungkin ini cara-caranya ini. Nah, kurang jelas. Nah, ini Amin ini tidak mengerjakan PR, tidurnya ini malam. Saya tanya kemarin itu tidurnya jam 1 Amin. Bermain HP Amin ini. Ceritanya Amin ini bermain HP sampai malam jam 1 sehingga PR itu tidak dikerjakan. Yang pertama, yang kedua tidak ada orang tua untuk menyuruh, kemudian kakaknya itu sudah acuh tak acuh kepada Amin. Sehingga Amin itu mungkin ya lupa untuk mengerjakan atau apa gimana. Kemudian saya menanyakan mengapa Amin itu sampai tidak mengerjakan itu, karena itu mungkin ya satu itu belum mengerti atau belum tahu tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Di sini saya menanyakan keyakinan kelas yang telah dilanggar Amin. Contohnya yaitu tidak mengerjakan PR. Kemudian yang ketiga yaitu saya carikan solusi, mungkin Amin bisa mengerjakan PR-nya itu dengan teman-temannya sewaktu pulang sekolah, sehingga dia itu bisa menerima saran saya, sehingga nanti akan meminta maaf kepada Bu Endang selanjutnya, untuk selanjutnya. Nanti ceritanya, monggo Bu. Nah, sekian, terima kasih. Nah, ya ini merupakan, ya saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian saya Bapak Ibu. Ya, mungkin kita sama-sama untuk belajar supaya kita bisa untuk yaitu tentang berbudaya positif yang harus kita terapkan di anak-anak kita, terutama di sekolah kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencang depan, gerak. Gerak.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Abdul Sayyid Bimo. Hadir. Amidah. Samsul. Dan Amira. Anak Adam. Arzeta. Kalis. Seril. Cinta. Devri. Dading. Erika. Erika di UKS hadir. Evan. Fahri. Kensa. Arbi. Nabila. Rafifa. Revan. Roni. Sesa. Seril. Serli ini ya, Pak Keliru. Zahira. Mungkin kalian bertanya-tanya ada apa gerangan ini? Ya. Nah, ini terkait tugas Pak Roni menjadi guru penggerak, yaitu dalam aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Kalau Pak Roni bilang pen, silakan ambil pulpen ini. Siapa cepat, dia dapat. Ya, saya akan melatih konsentrasi kalian kecerdasan kalian. Dua orang saling berhadapan. Ya, ayo berhadapan. Ayo cepat. Saling berhadapan. Kamu dengan siapa? Kaki nutpan. Nanti begitu ya. Kalau ada babat baru kalian oke? Lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kepala, pen. Sekarang gantian. Pundak, lutut, pundak, kepala, kaki, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pen. Oke, ya. Ya, silakan kembali lagi. Ya. Oke. Berapa? 2, 1. Bila mendengar suara saya tepuk 1 kali. Yuk, tepuknya gimana tadi? Hah? Tepuk 1 kali. Kurang konsentrasi. Kalau Pak Roni bilang 2 kali, gunakan bisa untuk menstimulus tali kalian ya. Misalkan Pak Roni bertanya, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Angkat tangan. Setuju apa tidak angkat tangan? Abida, saya setuju aja. Abida, oke. Gimana? Setuju apa enggak? Mengapa setuju Abida? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yuk. Oh, berarti Nabila, berarti disiplin itu dapat menunjukkan ke arah yang lebih baik. Kemudian pemberian hukuman
teman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Benar? Nah, dari itu kalian setuju? Apa maksudnya setuju? Kenapa kalian kok setuju? Ayo, angkat tangan. Oh, seperti punyanya Amira. Ada yang lain mungkin? Jawaban yang lain? Enggak ada. Oke, saya lanjutkan. Jadi tapi dapat. Nah, ini monggo Bu, slide selanjutnya. Nah, budaya positif. Berprofil Pancasila. Nah, berarti pembiasaan yang baik cara pelajar untuk menuju ke profil pelajar Pancasila. Apa yang lain mungkin? Tidak ada. Monggo slide selanjutnya. Nah, ini yang dimaksud budaya positif. Budaya positif adalah tahu. Budaya positif apa? Tangan yang bisa ayo budaya positif di sekolah. Sebelum para ini memberi salam atau budaya saling. Ya, ya kan? Ya, selanjutnya Bu. Nah, ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, inilah apa manfaat dari budaya positif di sekolah. Akan terjadi pembiasaan-pembiasaan yang lebih baik. Misalkan kalian datang tepat waktu, tidak terlambat sekolah, kemudian menjaga kebersihan. Termasuk apa tidak? Masuk. Senyum, sampah, kemudian apa lagi? Oke, budaya 5R. Tolong itu diterapkan. Ya. Kemudian lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Intinya, untuk membangun budaya positif di sekolah itu, satu, lingkungan harus apa? Ramah anak. Mungkin di sekolah ini ramah anak apa tidak? Ramah. Mengapa? Karena pada waktu istirahat, anak-anak itu tidak keluar dari halaman atau gerbang sekolah. Kemudian apa lagi? Selain faktor lingkungan, apalagi warga sekolah apa? Oke, kemudian Bu, yang selanjutnya. Nah, misalkan, nah ini ada sebuah cerita. Tolong nanti kalian terapkan dengan teman kalian satu bangku. Ceritanya begini. Ada A dan B. Misalkan A Zahira, B-nya Samsul. Ya, Zahira punya berlian di tangan ini. Ceritanya begitu. Ya. Kemudian Samsul menginginkan berlian tersebut. Dengan segala cara, Samsul itu ingin sekali merebut berlian di tangan Zahira. Entah itu berlian apa-apa di genggaman Zahira, supaya Zahira ini membuka apa? Tangannya ini, ya, ngerti? Ya, aku bisa jelaskan. Nah, ini pertanyaannya gini, apakah A atau B membuka kepalan tangan? Mengapa alasannya? Kemudian nomor 2, apakah A atau B tetap menutup kepalan tangan? Kemudian yang C, apa? Dalam kejadian sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutupnya? Ya, coba kalian praktekkan ini, ya, kegiatan buka tangan dengan cara berganti masing-masing memberi waktu 30 detik.
Setelah itu didiskusikan, coba jawab pertanyaan yang setelahnya ini. Oke, sekarang coba ke teman kamu. Oke, nanti Pak Roni akan menunjuk kalian siapa yang akan menjadi A dan siapa yang akan menjadi B. Setuju? Oke, dimulai dari sekarang. Ya, apa yang kalian genggamin dengan penyanyi itu? Apa? Misalkan gimana caranya? Misalkan untuk Nadine tetap membuka, kemudian Sheryl untuk apa? Gimana caranya? Dengan beberapa cara. Gimana? Hah? Misalkan dengan Dim, kontaknya duit bukaan tanganmu. Nah, bisa. Ya. Dim, nanti saya traktir. Nah, itu bisa. Nah, sudah mengerti? Nah, kita sendiri yang memegang kontrol, benar apa tidak? Kamu itu mempertahankan, ya, mempertahankan apa yang kalian genggam. Benar apa tidak? Apa orang lain yang mengontrol kalian? Ya. Oke, lanjut tuh. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Menuntun kodrat itu apa anak? Yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu kalian menjadi pandai. Kemudian dengan apalagi cerdas. Kalau kodrat zaman apa? Mengikuti perkembangan zaman dengan mengikuti bintang atau kursus. Nah, itu sekarang kalian itu untuk apa? Memperoleh apa? Ilmu. Nah, sekarang disiplin positif. Nah, ini yang pertama. Ya. Ini bagian yang pertama. Ini bagian pertama Pak Roni akan disiplin positif. Apa disiplin positif? Angkat tangan. Siapa yang tahu? Disiplin positif. Apa Nabila? Yang mungkin Nabila. Disiplin yang mengarahkan hal yang baik. Disiplin untuk menuju hal-hal yang baik. Ada lagi mungkin. Ayo, motor saya ini kayaknya ada di lurus dulu. Ayo. Siapa? Adik? Apa adik? Hah? Disiplin kebersihan sampah. Ada lagi? Disiplin tidak terlambat datang ke sekolah. Tidak terlambat ke sekolah. Ada lagi? Nanti mungkin. Disiplin dalam berseragam. Apa? Disiplin dalam berseragam. Disiplin dalam berseragam. Itu adalah contoh-contoh. Yang dimaksud disiplin positif adalah, nah ini anak-anak terus tuh. Terus. Nah ini disiplin berasal dari bahasa Latin. Tahu bahasa Latin? Ya. Disiplin. Nah, yang artinya bela. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi apa? Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, misalkan gini, di samping badan kemudian kaki dibuka. Pernah tidak? Itu namanya disiplin untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini disiplin. Nah, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seseorang. Berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan bermuara kepada mereka
secara fisik, psikologis atau tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Dari motivasi perilaku itu ada 3 nanti ya. Yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalkan kalian disuruh disiplin, engkau tak kayak pulpen. Nah, kalian menjadi disiplin karena adanya apa? Suatu imbalan, bukan dari diri kalian sendiri. Ya, nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang dimaksud dengan menghargai disiplin untuk diri sendiri. Entah itu adanya hukuman atau entah itu adanya peraturan, tetap kalian itu harus disiplin. Misalkan kayak kalian, aku tak disiplin kayak ono penghargaan. Nah, itu ya. Itu dalam diri apa tidak? Terus tujuan disiplin ini tujuannya. Tujuan disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka kenal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan hukuman atau hadiah. Nah, makanya disiplin itu sangat perlu apa tidak? Nah, sangat perlu. Disiplin ini mungkin kalian anggap ini bermasalah. Mungkin di kemudian hari atau beberapa tahun lagi jangka panjang kalian akan merasakan tentang manfaat disiplin ini. Nah, yang kedua, ini sesuai dengan tugas yang saya berikan kemarin tentang apa? Keyakinan. Karena di kelas kita belum membentuk suatu keyakinan kelas, maka hari ini akan kita bentuk keyakinan kelas. Kalian tahu keyakinan kelas? Apa keyakinan kelas itu? Ayo. Kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu adalah ini nilai-nilai kebajikan, prinsip universal sesuai dengan kata Nabila tadi yang disepakati bersama secara universal. Universal itu menyeluruh. Ya, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama akan memberikan itu. Ya, jadi menurut Bosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi. Kemudian seseorang dari dalam itu intrinsik namanya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjaga keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau tidak ada keyakinan, jangan apa tidak. Nah, kalau adanya peraturan, mungkin keyakinan akan berjalan. Nah, pembentukan keyakinan kelas. 1. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih terperinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal atau apa tadi universal? Keseluruhan atau umum. Pernyataan keyakinan kelas yang saja dibuat dalam bentuk positif, kalimat positif, bukan kalimat yang negatif. Misalkan gini kalimat negatif, saya tidak senang dengan Nadine karena Nadine suka jahil. Ya, itu kalimat yang negatif. Itu tadi kalimat yang menyinggung perasaan seseorang. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, cuma sedikit keyakinan kelas, tidak banyak seperti kalian membuat paragraf itu 3. Misalkan mengambil barang nanti ditaruh di tempat, nah, membuang sampah pada tempat, itu tadi. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Curah pendapat itu apa? Diskusi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu.
Seumpama keyakinan kelas itu perlu dirubah, itu boleh. Kalian keyakinan kelas itu sesuai dengan kesepakatan kalian, ya boleh dirubah. Wih, itu tak rubah ya, soal ini butuh penambahan. Nggak harus misalkan 3 kali 3 atau 3 setahun, tidak ada perkembangan. Ya, oke. Adapun langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas, yaitu 1, memberi kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang disepakati, mencatat semua masukan siswa di papan tulis di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihat, kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas, ubah kalimat negatif Pak tadi bilang menjadi kalimat positif. Misalkan jangan berlari di kelas, berjalanlah di kelas, menjadi itu. Oke? Nah, ini akan saya bagikan stick note. Nah, nanti kalian tulis di sini, kemudian nanti ditempelkan di pelamun, ya? Oke? Oke. Adit panggil tutup. Sudah semua? Ada yang belum? Oh, ya. Ayo. Mana ini? Kalau sudah selesai, kalian tempelkan ke bawah. Selesai, silakan ditempel. Saya erot-erot satna wis maju. Gantian. Pasang dulu. Ayo, ditempel. Sik pelan. Sik terus. Ayo ganti.
Sik, mari tetep pelan-pelan. Ya, ayo sudah semua. Titik tajani pengenai pleno lagi cukup. Ayo sampai cukup nanti. Tempelkan nggak apa-apa, rapat nggak apa-apa, rapat nggak apa-apa, rapat dulu nggak apa-apa. Tempel pokok satu lembar jarum cukup. Ayo Sheryl, nah Sheryl. Itu udah cukup. Jangan di situ. Di situ kembali. Sini nggak apa-apa di sini. Sini nggak apa-apa. Oke, yuk. Ya. Sudah semua anak? Kalau sudah, marilah hasil dari kalian ini kita sepakati bersama untuk keyakinan kelas apa? Kelas 6. Saya bacakan satu mulai dari sini. Tentang keyakinan kelas. Menghina guru dengan sebutan lain. Itu yang pertama. Kemudian disiplin, saling menghormati dan menyayangi. Kemudian janganlah berkeluyuran atau keluar bangku saat sedang pembelajaran. Ini saya bacakan satu-satu. Untuk yang ini jangan berkeluyuran atau keluar bangku saat sedang pembelajaran. Setuju apa tidak? Setuju. Saya taruh di sini ya. Oke. Nah. Kemudian ini menjaga kebersihan di kelas maupun di luar supaya tercipta suasana yang nyaman di lingkungan kelas. Setuju? Kelas menjadi bersih? Setuju. Oke. Mengerjakan tugas tepat waktu, membuang sampah harus di tempatnya. Setuju? Setuju. Kemudian kalau tidak piket didenda 5K. Jangan ramai di kelas saat jam pembelajaran. Tidak boleh berlari-lari saat jam istirahat. Jangan terlambat datang ke sekolah. Ini terlalu banyak ini ya. Cuma saya ambil yang ini. Menggunakan seragam lengkap. Tidak terlambat pergi ke sekolah. Membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju. Jadi kamu memakai seragam? Oke. Nih, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Setuju. Saling menghormati dan menyayangi antar teman. Setuju. Nah. Kemudian
jujur dan saling tolong menolong, menghormati bapak ibu guru dan teman. Setuju? Setuju. Oke. Sudah. Nah, ini hasilnya. Nanti akan Pak Roni ketik hasilnya kesepakatan kalian ini, ya. Nanti akan ditempel di dalam kelas ini. Ini kesepakatan kalian atau keyakinan kalian di dalam kelas. Nah, saya bacakan lagi. Jangan keluar bangku saat sedang pelajaran dimulai. Kemudian saling menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya. Itu sudah disediakan. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian menggunakan seragam lengkap di dalam kelas. Sementara di dalam kelas tidak boleh memakai topi. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian saling menghormati dan menyayangi antar teman. Kemudian yang ini, tidak ada pembulian sesama guru dan teman. Ya. Setuju? Gimana? Setuju. Oke. Tepuk tangan. Bila mendengar suara saya, tepuk 2 kali. Gimana? Ulangi lagi. Bila mendengar suara saya, tepuk 2 kali. Tetap semangat? Lanjut, Bu. Nah. Terus. Lah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas pada tabel ini. Keyakinan kelas itu ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Misalkan yang tampak, datang tepat waktu. Itu tampak apa enggak? Tampak. Sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Tampak. Tidak acuh kepada teman atau guru. Tidak acuh. Tidak tampak. Itu yang hormat. Kemudian yang bekerja begini. Tekun bekerja dan menyimak apa yang disampaikan guru. Kemudian tugas tidak diberikan. Tampak apa enggak? Tidak. Lanjut, Bu. Nah, sekarang kalian jawab ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti dicocokkan dengan jawabannya Pak Roni. Ayo. Kalian tulis di bukumu, langsung jawabannya saja. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelasnya itu apa? Misalkan gini ya, dilarang melakukan kekerasan itu menghormati. Kemudian kalau mengembalikan kepada tempatnya apa? Itu loh ya. Ayo, kalian tulis jawabannya nanti. Dicocokkan dengan jawabannya Pak Roni. Sama atau tidak? Saya beri waktu 1 menit harus selesai. Apa? Ayo, saya kasih waktu 1 menit harus sudah selesai. Sampai sini, ada yang sudah? Belum. Nomor 1 sudah belum?
kurang 30 detik. Sudah? Saya beri tambahan waktu 1 menit lagi. Ayo. Gunakan masker. Gunakan masker. Nah itu. Mana sudah? Hitung 1 jam 1. Sudah ya? Oke, ayo Bu, kita contohkan mulai nomor 1. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Adalah tanggung jawab. Ada betul? Oke. Dilarang mengganggu orang lain adalah menghormati orang lain. Hah? Ya sama saja. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pemberian pelajaran dimulai adalah Disiplin. disiplin itu sama dengan berkomitmen atau menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, ya kan? Ya apa enggak? Ya. Kemudian menghormati orang lain apa tidak? Menghormati. Dilarang menggunakan narkoba adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Bersabar. Gunakan masker. Saya apa maskeran? Biar sehat dan selamat. Ya apa enggak? Selamat dari apa? Dari polusi atau penyakit. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor untuk keamanan kalian. Nah, ini perbedaan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Kemarin kan kalian sudah membentuk apa? Keyakinan ke? Mana contohnya? Nah itu di belakang itu, kesepakatan kelas. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menentukan nilai positif dan akan berujung pada keyakinan ke? Lanjut. Nah ini terus. Nah ini yang terakhir. Tetap semangat kan? Oke, lanjut. Segitiga restitusi merupakan proses mencipta posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan, mengundang korban dan si pembuat masalah. Jadi pada waktu kemarin Pak Roni ini ada suatu cerita dan ada kejadian. Ini dari teman-teman kalian sendiri. Nanti videonya nanti dilihat untuk tentang kasus lanjut. Nah, ciri-ciri segitiga restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi berbagi hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi itu mengajak siswa berbuat salah pada kelompoknya. Tahapan segitiga restitusi.
Tadi kan kalian melihat segitiga restitusi ya. Ada yang biru, ada yang merah. Nah, tahapannya satu. Ketika terjadi suatu masalah atau kejadian, satu, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu tidak diberitahu kenapa Amin itu tidak apa mengerjakan lanjut dulu. Nah, ini tahap yang selanjutnya adalah validasi yang salah. Ya, tadi Amin kan tidak mengerjakan apa? Padahal itu perbuatan yang lebih buruk darinya. Sebenarnya apa? Tidak mengerjakan PR atau tugas. Lanjut. Kemudian yang terakhir meyakinkan atau keyakinan apa yang kita pegang sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang kita telah sepakati dan apa yang kita bayangkan tentang kelas yang ideal. Lanjut dulu. Nah, ini kasusnya. Nah, ini kasus yang kemarin untuk penanganan segitiga restitusi. Monggo Bu, dilihat. Monggo dilihat. Nah, tolong kalian perhatikan, ini namanya penyelesaian dari keyakinan, menstabilkan, dan kemudian belum bisa. Nah, ini ceritanya ini kan soalnya anak-anak ya ceritanya enggak. Amin ini tidak mengerjakan PR anak-anak. Ya, setelah saya tanya kenapa Amin itu tidak mengerjakan PR, yang satu katanya tidurnya terlalu malam. Satu, kenapa Amin tidurnya malam? Karena bermain HP. Nah, yang kedua tidak ada yang mendampingi di rumah Amin. Amin seorang diri di rumah. Kakaknya tidak mau tahu Amin itu sudah belajar apa tidak juga orang tuanya. Begitu Min? Ya. Kemudian Pak Roni dari sini yaitu mencari informasi oleh UN. Ya. Nah, sudah selesai. Sekarang Pak Roni punya pertanyaan, nanti akan dapat hadiah dari Pak Roni. Ya, kita refleksi pembelajaran kita kali ini dari apa tadi? Yang pertama, disiplin positif, kemudian apa? Keyakinan kelas, kemudian yang ketiga, segitiga restitusi. Nah, siapa yang mau tahu merefleksi apa pembelajaran tadi? Coba ayo maju ke depan sini. Ayo Abida. Ayo. Ayo Abida, sini Abida. Kalau Abida, ya ayo. Ayo Abida. Kan sama. Kegiatan positif. Kegiatan positif adalah kegiatan baik yang dilakukan oleh siswa. Contohnya sebagai tidak membuli teman dengan sebutan nama ayah atau ibu. Yang kedua adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesempatan kelas atau kesepakatan bersama murid-murid di kelas. Contohnya adalah seperti jangan berkeluyuran atau keluar bangku saat sedang pelajaran. Hukumannya yaitu dengan dicatat atau membayar denda 1.000. Yang ketiga adalah segitiga restitusi. Adalah kegiatan baik atau buruk seperti pemberian nama ibu bapak guru dengan sebutan lain atau melawan guru. Ketika misalnya kita salah, ketika ditanya guru, kita menjawab dengan alasan lain. Itu adalah
atau menangis? Ya. Ada lagi yang putra? Ada yang putra? Hijau atau hijau? Hah? Anissa, apa-apa cuma satu saja boleh refleksi. Saya mendapatkan apa ilmu dari penjelasan Pak Roni. Kan ngurus kemari. Cancel. Ya. Maju di sini loh. Ayo. Siapa yang mau? Nabila. Ayo, Dik. Jadi, turun. Ayo. Kegiatan pembelajaran kali ini sangat menyenangkan karena sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua. Soalnya mengajar juga menyerukan gitu. Nah, hasil keyakinan kelas positif, budaya positif dan diskusi tadi juga sangat bermanfaat. Oke, tepuk tangan. Alhamdulillah untuk materi pada pagi hari ini telah selesai. Mungkin nanti langsung kita lanjutkan, kita berolahraga di lapangan. Oke, semangat!